Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku-saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita, yang menjadikan kita sebagai muslim, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat Islam ini kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat Islam ini setiap muslim yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Di dunia tertata hidupnya, di dunia baik dia mengetahui apa yang harus dilakukan di dalam setiap kondisi dan keadaan. Karena sebagaimana yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya terkait tentang filosofi makan di dalam Islam, ketika kita membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batnin kafa luqaymatun yuqimna biha sulbah fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Tidaklah suatu wadah yang lebih buruk yang dipenuhi oleh anak manusia yang melebihi ketika dia memenuhi isi perutnya. Perut adalah tempat yang terburuk yang kita isi dengan penuh. Cukuplah dia dengan beberapa suap yang dengannya dia menegakkan tulang punggungnya. Dan jika memang dia harus lebih dari beberapa suap itu, maka makanlah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Kita telah membahas hadis itu cukup signifikan pada kajian sebelumnya, yang mungkin yang belum menyimak bisa melihat rekamannya. Yang di situ kita melihat bahwa Islam, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan sekedar mengajarkan tentang sholat, puasa, tapi bagaimana mengajarkan lifestyle, mengajarkan pola hidup yang dengan itu seseorang menjadi baik hidupnya. Nabi SAW yang merupakan uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Beliau mengajarkan kepada kita 24 jam hidupnya merupakan aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kajian kita sekarang ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya tentang adab-adab makan, yang sebagian dari adab-adab ini adalah wajib hukumnya, yang sebagian lagi adalah sunnah. Dan jika wajib, kita mengetahui bahwa jika dikerjakan, dia harus dikerjakan, dan jika ditinggalkan maka dia berdosa. Adapun jika sunnah, maka tidak mengapa dia untuk tidak melakukannya. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ini semuanya bagian dari ikrar yang selalu kita ucapkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya seluruh alam semesta. Tiada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintah dan aku adalah bergegas untuk tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim dia menyadari bahwa hidup dan mati ini adalah untuk Allah, maka semakin dia menjadikan seluruh aspek kehidupannya sebagai ibadah, maka semakin dia mendapatkan kebaikan dan keberkahan dan pahala dari setiap apa yang dia lakukan. Ingat saudaraku fillah, bahwa suatu amalan yang sifatnya mubah, dikerjakan boleh, ditinggalkan tidak mengapa, itu bisa berubah menjadi ibadah dengan niat. Berubah menjadi ibadah dengan niat. Seperti kita makan, tidur, mencari nafkah, semua pada dasarnya adalah mubah. Atau mengerjakan suatu hobi tertentu, itu mubah. Olahraga dan lain sebagainya,
mubah. Namun ketika seseorang itu meniatkan dengan amalan-amalan atau hal-hal mubah yang dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah untuk memberikan kesehatan kepada tubuhnya, memberikan suplemen dan nutrisi bagi dirinya agar dia bisa beraktivitas dengan baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka makannya berpahala. Tidurnya yang ketika dia berniat untuk memberikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak kepada dirinya, karena dirinya memang berhak untuk istirahat dan tidur agar dia bangun dengan segar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidurnya ibadah. Sebagaimana kata salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, inni la ahtasibu minallahi azza wa jalla min naumati kama ahtasibu min qaumati. Sesungguhnya aku mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dari tidurku seperti aku mengharapkan pahala dari solatku. Ini luar biasa. Itulah kenapa Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu dagangannya para ulama. Semakin dia mengerti, semakin dia paham, maka dia melakukan segala aktivitas kehidupannya 24 jam itu adalah bagian dari ranah ibadahnya dia untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian akan lebih mudah baginya untuk menepis bisikan-bisikan, bujukan-bujukan, tipuan-tipuan syaitan, was-was syaitan yang membelokkan dia dari jalur ibadah. Ketika dia berbisnis, bekerja, dia niatkan itu sebagai ibadah, maka pasti dia akan melakukan hal yang terbaik. Karena dia bukan cuma sekedar transaksional dengan seseorang atau dengan instansi tertentu, tapi lebih dari itu dia bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah melihat dan Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka dia akan menghindarkan dan menjauhi segala sesuatu transaksi-transaksi haram, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk-bentuk tipuan, korupsi, kolusi dan yang semisalnya, bukan karena takut diaudit oleh KPK atau BPK, tapi lebih dari itu adalah lebih takut kepada hisabnya Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Itulah yang antum baca, yang kita baca di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang curang di dalam takaran dan timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaduhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Celakalah bagi mereka-mereka yang curang di dalam menakar dan menimbang. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia bertransaksi dengan orang lain, dia sebagai konsumennya, sebagai usernya, maka dia minta untuk dilengkapi, dilebihi, disempurnakan, atau bahkan ditambah takaran dan timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun ketika dia sebagai pedagangnya, dia sebagai suppliernya, dia sebagai pelaku pengusaha usahanya, maka dia merugikan orang lain, mengurangi takaran, mengurangi kualitas, mengurangi timbangan, mengurangi meter dan ukuran dan yang semisalnya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang Allah ingatkan dari semua kesialan yang bakal dia hadapi nantinya, Allah sebutkan satu hal. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa orang-orang itu enggak sadar bahwa mereka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, liyaumin 'adzim, untuk hari yang besar, untuk sesuatu hari yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ketika manusia semua berdiri menghadap kepada Tuhannya seluruh alam semesta. Ini jauh lebih mengerikan daripada cuma sekedar audit BPK atau KPK atau segala hukum-hukum dunia yang sebagian kita mungkin bisa berkelit dan menghindar dari itu. Tapi bagaimana kita menghindar dari al-maut, dari kematian? Dan ingat bahwa setiap orang akan dihukum, disikapi, dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab makan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
memulai makan dan minum itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut bismillah. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ini adalah anak bawaan Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Ya, Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah. Beliau seorang janda dan memiliki beberapa orang anak. Yang menjadi walinya, ibunya pada saat itu adalah Amr ini. Ya, dan Amr ini sering meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwa seorang janda yang memiliki beberapa orang anak dan dinikah oleh seorang laki-laki, maka anak tersebut menjadi asuhan dan didikan lelaki itu. Ya, biaya dan lain sebagainya menjadi tanggungan lelaki tersebut, pendidikannya dan lain sebagainya. Dan seorang yang memiliki sifat rahmat dan kasih sayang, maka dia akan tidak membeda-bedakan antara anak bawaan istrinya ini dengan anak kandungnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau makan bersama dengan Ummu Salamah dan juga anak-anak Ummu Salamah, diantaranya Amr ibnu Salamah ini. Dan ketika makan itu, Nabi SAW melihat Amr ini tangannya kanan kiri mengambil apa yang ada yang dihidangkan di nampan ini atau di sofrah itu. Maka Nabi SAW pun mengatakan, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yadik. Wahai anakku, wahai anak muda, kata Nabi SAW, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan, dan ambil yang paling dekat denganmu. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Diajarkan kepada beliau, dan ajaran ini berlaku sampai hari ini. Artinya bagaimana Nabi SAW mendidik anak angkat beliau ini, dan kemudian ajaran itu menjadi sebuah ajaran yang dipraktekkan oleh setiap umat Islam sampai akhir zaman. Membaca bismillah ini yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Kemudian makan dengan tangan kanan dan kemudian makan dari yang mengambil dari yang terdekat. Apa jadinya jika kita sudah terlanjur makan atau minum namun kita lupa untuk membaca bismillah? Ya, lupa baca bismillah. Nah, Nabi SAW mengajarkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah, fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih." Jika salah seorang di antara kalian mengkonsumsi suatu makanan, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika dia lupa, ketika hendak makan dia lupa menyebut bismillah, maka dia sudah terlanjur makan, ucapkanlah bismillahi fi awwalihi wa akhirih, dengan nama Allah untuk yang di awal dan yang akhirnya. Ya, jika dia lupa maka dia bisa menutup dengan dia mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirih, dengan menyebut nama Allah untuk yang awal dan yang akhirnya. Dan membaca bismillah sebelum makan ini wajib, ikhwatal iman. Dan inilah keindahan dinul Islam, bahwa umat Islam itu kita sholat dengan khusyuk, kita kemudian membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Namun ketika mengkonsumsi makanan, ya, doa itu cukup bismillah. Sebagian di luar Islam, ya, mereka mau makan, mereka merenung dulu, ya, menundukkan kepala dulu sejenak dan segala macam, nggak tahu apa yang dia baca dan dia doakan. Ya, Anda pernah ingat sekali waktu perjalanan dengan beberapa teman, sekali waktu mencoba dari Surabaya ke Jakarta naik kapal pelni. Ya, kemudian namun pada saat itu beberapa teman ini, ya, yang dia muslim tapi nggak sholat. Sedangkan di kapal pelni itu seingat ana setiap waktu azan dikumandangkan azan dan ada ajakan untuk melaksanakan sholat di masjid, dan masjidnya super keren, masya Allah. Ya, keren, dingin dan keren, masya Allah. Kemudian kita jam sholat mesti ke masjid. Ana kebetulan dengan saudara dan anak mesti ke masjid. Ketika waktu makan kita kumpul bareng. Kebetulan karena dari kapal itu dari timur, maka banyak orang timur yang ada di kapal tersebut yang sebagian besar non muslim. Ketika waktu makan mereka ngantri makan ini, dan setelah duduk nerima makanan semua, mereka mengheningkan cipta sejenak baru kemudian makan. Ya, kita bismillah makan. Nah, teman-teman yang nggak sholat ini melihat perbuatan itu, mereka kagum-kagum, masya Allah mereka, ya masya Allah. Maksudnya masya Allah kenapa?
Ya Masya Allah mereka masih doa dulu sebelum makan. Ya kita baca bismillah. Yang Masya Allah itu kita. Nggak nunggu dikasih makan untuk doa. Cuman inti aja yang nggak sholat. Ya, inti aja yang nggak sholat. Makanya inti ngelihat yang begituan jadi Masya Allah. Sejak kita naik kapal ini sampai kita dapat jatah makan, udah berapa kali kita sholat. Nggak nunggu dikasih makan, antri makan, ayo doa. Nggak ada begitu. Nah ini Masya Allahnya kita. Ya, bangun tidur, menjelang tidur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita melakukan ibadah ini bukan karena konsumsi atau makanan yang sedang dipanggil untuk kita. Dan cukup kita dengan menyebut bismillah, dengan menyebut nama Allah, maka itu sudah mewakili banyak hal. Karena itu menunjukkan bahwa dengan nama Allah saya makan, dengan nama Allah saya hidup, dengan nama Allah saya tidur, dengan nama Allah saya bangun. Dan itu mewakili banyak hal. Dan apa jadinya jika seseorang tidak menyebut nama Allah di dalam makan dan minumnya? Jika dia tidak membaca nama Allah Subhanahu wa taala dalam makan dan minumnya, maka setan akan turut serta di dalam makan dan minumnya tersebut. Ya, kata Nabi SAW dalam salah satu hadisnya, jika salah seorang di antara kalian pulang ke rumahnya dan memasuki rumahnya tidak menyebut nama Allah, maka setan pun akan mengatakan kepada teman-temannya, ayo kita ikut masuk, ada tempat tinggal. Ya, kita bisa nebeng di sini. Kemudian ketika dia makan dan dia tidak menyebut nama Allah juga, tidak menyebut bismillah, kata setan dapat bonus makan juga, bukan cuma tebengan, ya, bukan cuma untuk tempat nginep, tapi juga dapat makanan dan minuman gratisan. Ikut makan dan setan itu akan menyertai orang tersebut di makannya, di minumnya, ketika dia bergaul dengan istrinya, ketika dia dengan anak-anaknya, maka setan itu terus meramaikan rumah itu dengan segala bisikan was-was dan bujukan rayu syaitan. Berbeda dengan orang yang ketika masuk dia menyebutkan bismillah, maka setan nggak bisa masuk kita. Ya, ketika dia makan bismillah, maka sudah nggak dapat tempat, nggak bisa makan kita, dan seterusnya. Ikhwatal iman. Kemudian adab yang kedua adalah makan dan minum dengan tangan kanan. Makan dan minum dengan tangan kanan. Dan ini hukumnya wajib. Ya, haram muslim makan dan minum dengan tangan kiri, itu hukumnya haram. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Salamah ibnul Aqwa, ada seseorang makan di samping Nabi SAW dan dia makan dengan tangan kiri. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada orang tersebut, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu mengatakan, la astati', saya nggak bisa. Ya, mungkin dia kidal. Bukan berarti kidal itu terus kemudian dia dibolehkan untuk makan tangan kiri. Enggak, tetap wajib makan tangan kanan. Ada salah seorang ustadz kita, Ustadz Mubarak Muallim, hafizahullah, beliau kidal. Ya, apapun dia selalu tangan kiri, ngajar tangan kiri, semua tangan kiri. Ya, tapi ketika makan tangan kanan. Ya, semua aktivitas beliau tangan kiri, tapi ketika makan dan minum tangan kanan. Orang itu mengatakan saya nggak bisa. Maka Nabi SAW bersabda, kalau kamu nggak bisa itu bukan karena tidak mau, itu bukan karena tidak mampu, tapi dia tidak mau. Ya, dia menolak. Ma mana'ahu illal kibir. Dia memang sengaja tidak mau mengikuti perintah Nabi SAW makan dengan tangan kanan karena kesombongan yang ada di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Orang tersebut tiba-tiba tidak bisa mengangkat kedua tangannya. Ya, dia tidak bisa mengangkat kedua tangannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, fa idza syariba falyashrab biyaminihi, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Jika kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Jika kalian minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ya, sebagian orang dia makan tangan kanan, minumnya tangan kiri. Ya, sebagian orang begitu, tangan kanan makan, minum tangan kiri. Ini niru setan dalam minumnya. Ya, makan dan minum tangan kotor nggak masalah, emang masalah. Memang dia yang mencuci piringnya atau mencuci gelasnya. Dia tidak ikut mencuci piring dan gelasnya. Biarkan misalnya kalau dia makan dengan tangan misalnya, kemudian gelas itu dia kotor karena itu dia pegang gelas tersebut, nggak masalah. Makan dan minum dengan tangan kanan. Yang bermasalah juga sebagian orang yang perokok, ya, ngerokoknya tangan kanan, ngopinya tangan kiri. Ya, ini kesetanan kanan kiri. Ya, ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kasihan mereka para perokok itu. Mereka merokok, kopinya tangan kiri. Ya akhi, balik. Kerjaan setan taruh tangan kiri. Yang kanan ini yang baik.
Ya, karena kan dia ketika ngasap begitu kan lagi ngasih makan jin dan syaitan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia makan dengan tangan, maka dengan 3 jari. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, dan ini sunnah. Ini sunnah. Ada sebagian orang bisa makan dengan 3 jarinya, ada yang dengan seluruh genggaman tangannya, ya sesuai dengan porsi yang dia haruskan masuk ke dalam dirinya. Tujuannya makan dengan 3 jari ini sebagaimana dalam Sahih Muslim diajarkan dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bi 3 asabi'a fa idza faragha la'iqaha. Bahwa Nabi SAW makan dengan 3 jari dan jika selesai beliau menjilat 3 jari tersebut. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah makan dengan 3 jari itu adalah mengurangi porsi yang masuk. Ya, mengurangi porsi yang masuk ke dalam diri kita. Karena ketika semakin banyak tangan yang masuk, maka semakin besar porsi yang masuk juga. Sekarang kita tidak cukup dengan sendok kecil, sendok sedang, sendok yang gede juga bahkan. Ya, kalau sudah tidak cukup sendok ini maka centong nasi yang dipakai makan. Allahul musta'an. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat yaitu menjilat jari. Kalau misalnya sendok, ya sendok. Dan piringnya. Itu mengajarkan supaya tidak menyisakan makanan yang ada, yang sedang dimakan. Ya, seorang ketika makan sesuatu jangan menyisakan makanan sedikit pun. Kecuali memang nggak bisa dimakan. Ya, kecuali memang kalau misalnya bumbu tertentu, kayu manisnya misalnya, atau cengkehnya, memang kalau dia maksain masuk bisa muntah dia misalnya. Ya, atau misalnya apa jeruk nipis yang masih utuh misalnya. Ya, wajar. Cabai masih utuh. Ya, kalau dia paksain tinggal cabainya doang, dia paksain masuk. Ya, stres dia sepanjang hari. Namun ketika memang sesuatu yang masih boleh dan bisa dikonsumsi, maka dia tidak boleh menyisakan 1 butir nasi pun. Ya, biasakan makan itu tidak menyisakan. Ya, tidak menyisakan. Karena kita tidak pernah tahu di mana keberkahan makanan yang kita makan. Dan itu termasuk sunnah Nabi SAW. Sebagaimana hadis Ka'ab ini, bahwa selesai makan beliau menjilat jarinya. Dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW mengajarkan bahwa untuk menjilat jari itu dan kemudian membersihkan piring ini tidak menyisakan sedikit pun. Dan Nabi SAW bersabda, innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Kalian tidak tahu di mana keberkahan itu berada. Kalian tidak tahu dari sisi mana, dari yang mana keberkahan itu kalian dapatkan. Dan juga menyisakan makanan ini sebagian, kalau saya tidak tahu, kalau metode table manner, metode barat misalnya, sebagian Anda perhatikan memang sengaja disisakan sedikit. Anda nggak tahu apa maksudnya. Nyisakan untuk siapa? Apakah dia berharap bahwa yang menyajikan makanan itu akan mengumpulkan sisa itu dan dimakan oleh dia? Dan ini mustahil. Atau sebaliknya mungkin dia menyisakan untuk syaitan. Ya, dibuang ini untuk syaitan. Yang merupakan sikap mubadzir. Sengaja, dan sebagian orang malah beranggapan kalau makannya habis, rakus tenan ini orang ini, doyan banget atau rakus atau mungkin apapun asumsi ini. Namun asumsi-asumsi itu adalah asumsi yang dibangun dari was-was dari syaitan. Bahwa Nabi SAW mengajarkan ketika makan habiskan. Ya, kita tahu bahwa banyak saudara kita yang saat ini sangat membutuhkan sebagian makanan yang kita buang itu. Mereka mengumpulkannya, mengais-ngaisnya bahkan dari tempat-tempat yang pungutan sampah dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita yang saat ini sudah bertahun-tahun di tenda pengungsian di Suriah, di Gaza, dan banyak negeri yang lainnya, ya, Rohingya, dan mereka masih di kamp-kamp pengungsian itu dan mereka masih mengharapkan sisa-sisa makanan yang mungkin masih kita tidak anggap dan itu kita buang. Kita pesan 2 porsi, kita makan sebagiannya, kita pesan beberapa potong, kita buang sebagiannya, kita tinggalkan ini. Untuk siapa itu semuanya? Tidak akan dimakan dan tidak akan dimanfaatkan kecuali akan menjadi ke tempat sampah. Ikhwatal iman. Kemudian juga di antara sunnah Nabi SAW adalah tidak membiarkan makan yang jatuh dari piring kita. Tidak membiarkan makanan yang jatuh dari piring kita. Dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha, falyumit ma kana biha min adha, wal yakulha, wala yada'ha lisyaitan, wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah." Jika ada
dari makanan yang jatuh dari piring kalian, ambil, bersihkan kalau ada kotoran yang nempel di situ, dan kemudian makanlah, kata Nabi SAW. Jangan biarkan itu untuk syaitan. Jangan biarkan itu untuk syaitan. Dan jangan dia membersihkan tangannya dengan tisu atau mencucinya sebelum dia membersihkan sisa makanan yang ada di sendok atau di tangannya tersebut. Karena dia tidak mengetahui di mana letak keberkahan dari makanan yang dimakannya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengajarkan pertama, makan itu yang sederhana. Artinya jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Ambil porsi sesuai dengan batasnya, dengan wajarnya. Sebagian orang kadang kalau di acara-acara pernikahan yang dia prasmanan, dia ngambil seperti melukis gunung Uhud di piringnya. Ya, dia buat Masya Allah luar biasa. Dia ambil, padahal subhanallah dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghabiskan ini. Dia seakan-akan kalau bisa saya tidak nyisain orang yang di belakang, saya akan lakukan itu. Ya, biar yang di belakang nggak dapat jatah. Diambil yang sebanyak-banyaknya. Padahal 2, 3, 4, 5 suap selesai ditaruh dan ngantri lagi untuk yang lain. La haula wala quwata illa billah. Memang sengaja dia datang ke acara itu untuk makan bareng dengan setan yang dia bawa. Ya, dia ambil sebagian, dia makan sebagian, setan kamu makan jatahnya. Dia ambil lagi untuk ngasih makan setan yang lainnya. Ikhwatal iman. Juga di antara sunnah Nabi SAW adalah makan bersama. Ya, makan bersama. Itu sunnah yang luar biasa. Makan bersama ini, makan bareng ini. Apakah dengan teman, apalagi dengan istri, dengan anak. Itu mendatangkan keberkahan. Sebagian orang, atau sebagian ibu-ibu terutama, seringkali ngeluh terkait dengan sebagian anaknya yang susah makan. Ya, coba bagi orang yang mengalami seperti ini, ajak anak itu makan bareng, bukan waktu makannya dia, tapi makan bersama. Jadi makan bareng, ayah, ibu, suami, istri dengan anaknya makan bersama. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di samping mendatangkan keberkahan, juga mengurangi porsi makan kita. Sebagaimana dalam hadis Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Wahsy bin Harb dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu an, bahwa sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka mengatakan, mereka pernah mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'. Kenapa terkadang kita makan tapi nggak kenyang? Ini juga di antara penyakit, ya, di antara penyakit dan juga dialami oleh sebagian orang-orang modern ini. Ada orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Walaupun dia mungkin makan, Anda pernah melihat ada salah satu liputan, dia makan 30 hotdog dengan roti-rotinya, bukan cuma sosisnya, hotdog 30, dan dia mengatakan tidak kenyang. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan lagi bakteri di dalam tubuhnya yang ada. Ini setannya semua nungguin nih. Ya, 30, dan dia bukan orang gede gemuk kayak Dafaq ini, bukan. Ya, kurus, kecil. Ya, tapi 30 dan enggak kenyang. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman. Dia pun bertanya, mereka para sahabat bertanya, maka Nabi SAW pun bersabda, "Fala'allakum taftariqun." Mungkin kalian makannya sendiri-sendiri. Enggak ngumpul, enggak guyup, enggak bareng. Qalu na'am, benar ya Rasulullah, begitu kita makannya. Fajtami'u ala ta'amikum. Bersamalah ketika kalian makan. Wadhkuru smallahi alaih. Sebut nama Allah, bismillah. Yubarak lakum fihi, maka kalian akan diberkahi. Kalian akan diberkahi. Jadi sebagaimana kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya, bahwa ketika misalnya kita makan satu porsi dimakan berdua, itu akan memberikan keberkahan dan kecukupan ketika dia membaca bismillah dan makan bersama, ketimbang 2 porsi yang dimakan sendiri-sendiri. Dan silahkan dicoba jam makan siang ini sebentar lagi, seporsi makan berdua. Kemudian berikutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah larangan bernafas di gelas atau di tempat minum. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah bernafas di gelas, ya, atau di tempat minum ini. Subhanallah, bahkan penelitian modern mengatakan bahwa H2O yang merupakan unsur kimia air ini ketika bertemu dengan CO2 yang merupakan apa yang keluar dari
hidung atau nafas kita ini berubah reaksi, ya pengaruh kimianya berubah, dan itu memberikan dampak negatif bagi seseorang, dan apa yang dia minum, yang dia tiup atau dia hembuskan nafasnya di minuman tersebut. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dilarang bernafas, juga dilarang meniupnya. Ya, sebagaimana dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yutanaffasa fil ina'i au yunfakha fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernafas di tempat, di gelas, ya, dan termasuk juga meniupnya. Karena memang apa yang keluar dari hidung kita atau dari mulut kita ketika kita menghembuskan udara adalah CO2. Dan ini Nabi SAW bukanlah seorang ilmuwan, tapi beliau adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, makanan itu ketika seseorang makan, ya biasanya kan ada dua metode. Ketika seorang makan itu bisa jadi dia makan model seperti orang Arab itu dalam satu nampan, ya, disajikan bersama dan kita makan bersama di situ, atau dia makan dengan di piring yang sendiri-sendiri. Nah, ketika dalam satu nampan seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya ngambil dari yang paling pinggir, ya, bukan ngambil yang tengah atau yang paling atas, tapi ngambil dari apa yang ada di sisinya. Biarkan keberkahan itu jatuh dari tengah itu jatuh ke bawah kepada dirinya. Sebagaimana hadis Amr ibnu Salamah, Nabi SAW bersabda, wakul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat denganmu. Juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, al barakatu tanzilu wasatat ta'am fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasati. Keberkahan itu ketika kita makan jatuhnya itu pada tengahnya, maka ambillah dari pinggirnya, jangan kamu mengambil dari tengahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga ketika seseorang itu makan bersama ini mendatangkan, di samping mendatangkan keberkahan dan juga menimbulkan ikatan yang sangat kuat bagi satu keluarga, bagi orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya, ya, ketika dia mencoba seperti itu, ya, makan dari satu piring. Dan terkadang perlu antum sebagai seorang suami atau seorang ayah untuk sesekali makan dan menyuapi istri dan anak-anak, ya. Jangan sampai menyuapi istri itu cuma terjadi sekali doang, pada waktu foto wedding saja, ya, pada waktu wedding saja, dan itu pun setelah difoto nggak jadi dimakan, taruh lagi. Ini seringkali yang dilakukan oleh sebagian kita, padahal itu adalah di samping sunnah, mendatangkan keberkahan, menimbulkan kemesraan suami istri, ya. Jangan sampai doyannya nyuapi istri orang lagi, la haula wala quwata illa billah. Ya, mesra-mesraannya malah dengan yang haram, padahal yang halal adalah jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adapun jika makanan itu beragam, ya, kita makan dari piring kita dan kemudian ada beragam menu yang disajikan, kita boleh ngambil dari tengah, ya. Misalnya ada beberapa menu makanan, kita ngambil dari kuahnya itu, ngambil dari kuahnya ini, ya, tidak harus kita mengambil itu dari pinggirnya, tapi boleh ngambil dari tengahnya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-duba'a min hawalai as-sahfa. Aku perhatikan Nabi SAW memungut ad-duba. Duba ini labu, ya. Nabi SAW sangat suka labu. Beliau memungut labu dari nampan yang disajikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya di antara adab makan, ikhwatal iman, tidak boleh minum sambil berdiri, ya, apalagi makan, ya, minum sambil berdiri. Dari hadis Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'ima faman nasiya falyastaqi. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Kalau dia lupa, muntahkan, kata Nabi SAW. Ya, walaupun ini larangan bukan bersifat haram, tapi makruh, ya, tidak sampai pada tahapan apakah haram, tidak haram, ya, tapi makruh berdasarkan beberapa riwayat yang lainnya. Namun adab ini adalah, bahkan secara kedokteran modern pun menyebutkan bahwa di tubuh kita itu ada suatu katup, ya, di dalam
saluran pencernaan kita ini, yang katup itu sangat berfungsi, akan berfungsi ketika seseorang itu minum sambil duduk. Dan ketika dia minum sambil berdiri, katup itu tidak berfungsi pada dirinya. Silahkan browsing tentang hal ini. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, apalagi makan. Ya, jika minum saja dilarang berdiri, apalagi makan. Maka standing party itu sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah dan syariat Rasulullah SAW. Standing party itu lebih banyak kita lihat di kandang-kandang sapi dan kambing, juga ayam. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sederhana di dalam makan. Ya, sederhana di dalam makan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin bihasbi imri'i adam ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Tidaklah anak Adam itu memenuhi satu wadah lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dengannya meluruskan tulang punggungnya. Jika memang dia harus makan lebih, sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga untuk nafasnya. Dalam satu riwayat, pernah Nabi SAW menerima seorang tamu. Ya, tamu ini dalam Sahih Muslim, dia ini orang kafir. Kemudian disajikan oleh Nabi SAW, diperahkan susu kambing. Disajikan kepada orang tersebut, diminum, habis. Sampai diperahkan lagi. Ya, sampai 7 kambing diperahkan dan orang itu nggak kenyang-kenyang. Subhanallah. Nabi SAW mengambil kesimpulan, tamu ini doyan susu kambing. Maka besok dia datang lagi. Besoknya ketemu lagi dan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, karena Nabi SAW tahu dia doyan susu kambing, disajikan susu kambing lagi oleh Nabi SAW. Ternyata 1 gelas saja nggak habis. Ketika Nabi SAW, mau saya tambahi ya? Kata ya Rasulullah, cukup. Ini cukup buat saya kenyang. Ya, 1 gelas ini cukup. Dari situ Nabi SAW bersabda, al-mu'min yashrabu fi mi'an wahidin wal kafiru yashrabu fi sab'ati am'ain. Bahwa muslim itu makan dari 1 lambung, sedangkan orang kafir makan dari 7 lambung. Ya, ini juga telah Anda jelaskan pada kajian sebelumnya, bahwa Islam itu bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma sekedar puasa Ramadan, tapi lifestyle. Bagaimana seorang muslim itu berbeda makannya, cara makannya, berbeda mindsetnya, berbeda pola pikirnya, berbeda visi dan misi hidupnya dengan orang kafir. Jangan sampai kita sama dengan mereka. Jangan sampai seorang muslim itu karena ketidakpahamannya akan dinullah, agama Islam ini, ya, antum melihat bahwa sholat, ibadah yang kita jalani ini mengajarkan kita untuk berbeda dengan orang kafir. Tiap rakaat sholat kita minta jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang tersesat. Kenapa kita ada waktu-waktu dilarang sholat? Karena di saat itu adalah waktu ibadahnya orang kafir. Kenapa ketika azan, waktu masuknya ibadah kita adalah azan? Silahkan baca. Kenapa azan? Bagaimana riwayat permulaannya azan? Ada sebagian sahabat mengusulkan, bagaimana jika dengan trompet ya Rasulullah? Seperti Yahudi yang dengan trompetnya, atau dengan tabuhan lonceng dan tabuhan genderang atau lonceng seperti yang dilakukan oleh Nasrani, atau mungkin kita dengan menyalakan api sebagai tanda masuknya waktu sholat kita seperti Majusi. Semua ini ditepis, ditolak oleh Nabi SAW. Jangan mirip Yahudi, jangan mirip Nasrani, jangan mirip Majusi. Dalam pelajaran ini juga pun kita belajar kenapa nggak boleh makan tangan kiri atau minum tangan kiri, karena setan makan dan minum tangan kiri. Jangan seperti setan. Ya, bahwa seorang muslim itu tidak boleh sama dengan orang-orang kafir. Bahwa seorang muslim itu tidak boleh sama dengan syaitan. Dia memiliki lifestyle-nya sendiri, yaitu lifestyle yang mencontoh dan mengikuti Rasulullah SAW. Yang dengan itu membuat dia memiliki kepribadian, memiliki jati diri yang khusus, yang spesifik, yang tidak sama dengan orang-orang kafir. Inilah pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Ikhwafillah, semoga adab-adab ini bisa kita jalankan di dalam keseharian kita. Karena indahnya ajaran ini adalah kita sekarang pun bisa kita amalkan. Sekarang pun kita bisa jalankan. Dan setiap apa yang kita jalani itu bernilai pahala bagi kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.